Alhamdulillah pada Jumatan dengan sesepuh di Masjid Baitur Rahman Jati Jajar. Ya, mudah-mudahan berkah ya silaturahmi kita nyambung ya. Insyaallah tahun depan kita alhamdulillah dikasih amanah lagi untuk 2 kali jadwal Ustaz Anang ya. Ada 2 kali kita, cuman kajiannya 2 kali 2024, 2025 kan udah. belum mulai. Oh iya maksudnya belum dikasih jadwalnya udah. Maksudnya itu gitu ya. Cuman jadwal kajian yang belum. 2025. Insyaallah ya berkah ya Masjid Baitur Rahman benar-benar berkah ini. Saya jadi ingat waktu ngisi kajian Muharram di sini kan. Iya. Kajian Muharram di sini ada di YouTube tuh. Ya mudah-mudahan nanti kajian lagi kita kajian akbar lah ya kita bikin di sini. Bismillah, sehat selalu, berkah selalu dan mudah-mudahan dapat pemimpin Depok yang amanah. Amin. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 8 hamil istri. Kalau kuasa Allah Alhamdulillahilladzi qad a'tana ni'matan katsiratan wa kabiratan lana wa hiya ni'matul imani wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Faya ayyuhal hadirun
usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang Jumat Masjid Baitur Rahman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan pada Allah, yang mana Allah masih memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam dan sehat walafiat, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah sholat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada pemimpin alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita yang hadir di masjid ini beserta keluarga kita, anak, istri, cucu dan mantu kita mendapatkan syafaatul uzma di yaumil akhir nanti. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Khatib berwasiat untuk pribadi khatib juga kita semua yang hadir pada kesempatan Jumat kali ini. Mari sama-sama kita tingkatkan takwa kita kepada Allah dengan imtisalu awamirihi wajtinabu nawahi. Kita berusaha semakin hari meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi segala macam yang dilarang dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Manusia diciptakan oleh Allah adalah untuk beribadah. Manusia sebagai hamba, Allah sebagai Tuhan, Allah sebagai penguasa, manusia sebagai makhluk, Allah sebagai khalik. Maka ketika manusia diciptakan oleh Allah, maka dia harus mengikuti koridor dan apapun bentuk yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena yang namanya manusia itu semua ada garis batasnya. Sesehat apapun tubuh kita, sekaya apapun harta kita, setinggi apapun jabatan kita, maka setiap yang bernapas pasti akan mengalami yang namanya waktu akhir dari nafasnya itu. Ketika Allah menitipkan ruhnya kepada kita, lalu kita manusia bisa melakukan segala hal di muka bumi, maka ingat semua itu ada batasannya, semua itu ada waktu akhirnya, semua itu ada garis finishnya. Di dalam Al-Quran surat Al-Anbiya yang awal saya bacakan, Bismillahirrahmanirrahim, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernafas pasti akan mati, akan kembali kepada yang menciptakannya. Siapa orang-orang yang bernapas? Makhluk yang bernapas, manusia, binatang, dan tumbuh-tumbuhan. Semua adalah ciptaan Allah yang diberikan nafas. Maka nafas yang dititipkan oleh Allah akan diambil oleh Allah pada saatnya. Maka hadirin yang dirahmati Allah, satu saat para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasul, ma huwal aqyas?" Ya Rasulullah, siapakah orang yang cerdas itu? Siapakah orang yang pintar? Siapakah orang yang jenius?
Apakah dia profesor? Apakah dia yang bisa menghafal berbagai macam kamus bahasa? Ternyata kata Rasul, orang yang jenius, orang yang pintar, orang yang cerdas ada dua. Yang pertama, aktsaruhum lil mauti dzikra. Orang yang cerdas adalah orang yang sering mengingat kematian. Orang cerdas adalah orang yang sering mengingat kapan dia akan pulang. Hadirin yang dirahmati Allah, ketika kita punya tempat tinggal, tempat kita dan keluarga kita istirahat, tempat kita dan keluarga kita bercengkrama, maka satu saat kita keluar dari rumah. Kita ada yang bekerja, ada yang berdagang, ada yang bersosial. Sesibuk apapun pekerjaan kita, seramai apapun dagangan kita, sebanyak apapun teman-teman sosial kita, maka kita pun akan balik lagi ke rumah, bertemu dengan keluarga kita dan istirahat di tempat rumah kita itu. Maka hadirin yang dirahmati Allah, kita awalnya tidak ada, maka diadakan oleh Allah. Setelah ada, maka kita akan kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini semua dari Allah, diberikan ruh oleh Allah, diberikan amanah untuk hidup. Maka satu saat Allah akan mengambil itu semua. Jabatan yang kita punya akan Allah ambil, harta yang kita ada akan Allah ambil, semua yang kita miliki akan diambil kembali oleh Allah. Dan bukan hanya itu, tapi kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Aksaruhum lil mauti zikra. Sering mengingat mati, maka orang yang sering mengingat mati, dia akan hati-hati dalam melangkah. Dia akan hati-hati dalam berbuat. Kalau dia bekerja, dia tidak akan mau korupsi, karena dia tahu ketika korupsi, hidup dia bukan hanya di dunia, tapi dia akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah di akhirat nanti. Ketika Allah titipkan kekuasaan, amanah, dia jadi wali kota, dia jadi gubernur, dia jadi presiden, maka hati-hati. Amanah yang diembannya, amanah yang diberinya, amanah yang dimilikinya, itu nantinya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemarin kita baru melaksanakan pilkada. Ada yang memilih wali kota, bupati, gubernur. Spanduk di mana-mana. Visi misi dicantumkan. Janji-janji diberikan. Maka hati-hati ketika terpilih, ketika Allah mengamanahi dia menjadi pejabat, maka dari mulai dia terpilih nantinya sampai dengan 5 tahun akan terus diikuti oleh malaikat, akan mencatat visi misi, apa janji-janji yang dia berikan, apakah disalurkan kepada umat dan rakyat. Hadirin yang dirahmati Allah, orang yang sering mengingat mati, insya Allah dia akan tertata dalam jalan kehidupannya. Yang kedua, kata Rasulullah, orang yang cerdas itu adalah wa ahsanuhum lima ba'da isti'dad. Setelah dia sering mengingat mati, maka dia ahsanuhum, dia memperbaiki, dia mempercantik persiapan dia untuk kembali kepada Allah. Di dalam surat Al-Anbiya yang saya sebutkan di awal, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap manusia yang bernafas pasti mati. Tapi ada lanjutan ayatnya yang harus kita ingat. Wa nabluukum, sebelum kita mati, kata Allah, aku akan menguji kalian. Wa nabluukum, kata Allah, kami akan menguji kalian. Kenapa kalimatnya nabluukum bukan abluukum? Karena Allah punya sifat tawadu. Ketika Allah mengutarakan ayat inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang menjaganya. Ini adalah sifat tawadu'nya Allah. Maka manusia tidak boleh punya sifat sombong. Tawadu'nya Allah, Allah yang menurunkan Al-Quran, tapi Allah memakai kalimat inna nahnu.
Karena Al-Quran diturunkan oleh Allah berproses dari Allah kepada malaikat Jibril, dari malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW, lalu turunkan kepada para sahabat, diberikan kepada sahabat, dan diberikan kepada umat sampai ke kita. Maka di sini pun wanablukum, akan kami uji, kata Allah. Berarti ujian ini berbagai macam cara. Bukan langsung Allah berikan ujian dari langit seperti hujan, seperti tsunami, seperti gempa bumi. Ini ujian langsung dari Allah. Tapi wanablukum, ada proses ujiannya, ada proses kita diujinya. Bisyarri, dengan ujian keburukan, wal khairi fitnah, dan ujian kebaikan. Hadirin yang dirahmati Allah, kadang kita kalau dapat berita dari anak kita, ayah, tadi saya ikut ujian masuk PNS tapi ternyata tidak lulus, maka kita menganggap itu adalah ujian kita sebagai seorang ayah. Itu ujian keburukan. Ketika kita berdagang, lalu dagangan kita sepi, kita pulang ke rumah cerita kepada istri kita, mah, hari ini kita diuji keburukan, dagangan kita sepi. Hadirin yang dirahmati Allah, bahkan ketika orang mencalonkan diri menjadi wali kota, gubernur, presiden, lalu tidak terpilih, maka dianggap sebagai ujian keburukan. Banyak yang sedih menangis karena dia sudah habis-habisan, habis harta, tenaga, waktu untuk dia maju menjadi pemimpin tapi tidak terpilih. Maka hadirin, kalau kita mau belajar dari Umar bin Khattab, Umar ketika terpilih menjadi khalifah, dia menangis di masjid dan tidak keluar sampai dengan tengah malam. Ditanya oleh istrinya, kenapa suamiku kau tidak pulang? Aku dengar kau menang menjadi khalifah, menjadi pemimpin. Kenapa tidak bahagia suamiku? Kata Umar bin Khattab, saya takut ketika saya diamanahi menjadi khalifah pemimpin, ada satu saja umat rakyatku yang lapar, saya tidak tahu. Hadirin yang dirahmati Allah, hari ini kita tengok orang-orang yang menang, orang-orang yang menjadi pemimpin diamanahi oleh Allah, bersuka cita, berpesta pora. Padahal dari mulai dia nanti benar-benar terpilih, maka dari situ Allah mengirim malaikat melihat apakah dia menjalankan amanah sesuai dengan janjinya untuk kemaslahatan umat. Maka ujian keburukan kita anggap sebagai ujian sesungguhnya. Padahal wal khairi fitnah, ujian yang lebih berat adalah ujian kebaikan. Ujian yang lebih berat adalah ujian ketika kita diberikan sesuatu yang baik dari Allah. Ketika kita diberikan harta, maka itu ujian terberat kita. Untuk apa harta sebanyak itu diberikan kepada kita? Maka ada jalan investasi. Ini Masjid Baitur Rahman sedang menjalankan renovasi. Maka kalau kita mau harta yang diberikan Allah, diamanahi oleh Allah kepada kita, menjadi benteng buat kita, menjadi ketenangan buat kita di akhirat, maka sumbanglah, tabunglah di masjid ini. Pertama, harta kita yang sesungguhnya adalah harta yang diinfakkan di jalan Allah. Yang kedua, ketika kita bersedekah di jalan Allah, berinfak di jalan Allah, maka Allah akan bersihkan harta kita dan Allah akan semakin berkahi keluarga kita. Wal khairi fitnah, ujian kebaikan kadang suka kita lupakan. Kita menganggap ketika kita tidak menghasilkan sesuatu yang kita inginkan, berarti itu musibah buat kita. Padahal ada segi positif, ada hikmah terbaik yang mungkin Allah sembunyikan buat kita. Kalau sampai kita diterima pekerjaan kita, kalau sampai hari itu dagangan kita laris manis, uang kita kumpul, bisa jadi uang itu kita pakai maksiat. Kalau kita diberikan amanah menjadi pejabat, bisa jadi kita lalai dan lupa kepada Allah. Karena yang ditangisi oleh Umar bin Khattab ketika menjadi khalifah, pertama, takut lalai terhadap umat. Yang kedua, beliau takut tidak bisa menjalankan amanah
yang sudah dijalankan oleh pemimpin terdahulunya Abu Bakar As-Siddiq. Dan Umar tidak pernah menjelekkan pemimpin sebelumnya. Umar tidak pernah mencaci maki khalifah sebelumnya. Tapi Umar menjaga nama baik Abu Bakar dan menjalani apa amanah yang telah dilakukan oleh Abu Bakar dan melanjutkan memperbaiki yang kurangnya. Dan yang ketiga, Umar tahu ketika dia menjadi pemimpin, waktunya bersama keluarga akan terkurang. Waktunya bersama anak dan istrinya akan berkurang. Hari-harinya akan mengurus negara, mengurus umat. Maka hadirin, seorang pemimpin belum tentu kebahagiaan terpancar dalam dirinya. Maka hadirin yang dirahmati Allah, di Jumat kali ini saya ingin mengingatkan kepada kita semua. Pertama, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapatkan pemimpin yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala. Agar pemimpin yang terbaik menurut Allah bisa memberikan keamanan, kesejahteraan buat rakyatnya. Yang kedua, kita diingatkan oleh Allah dari surat Al-Anbiya dan dari hadis Rasulullah SAW bahwasanya kita ini pasti ada masa akhirnya. Kita nggak akan selamanya hidup. Mau kita sekarang masih muda, masih gagah, masih kuat, masih kaya, masih punya jabatan, maka semua itu bisa sekali waktu Allah ambil, bisa seketika Allah cabut. Maka hadirin, marilah sering mengingat kematian agar kita bisa menjadi rambu-rambu kita untuk kita menjauhi hal maksiat. Dan yang terakhir, yang ketiga, harta yang kita diberikan oleh Allah, jabatan yang diamanahi oleh Allah, mari gunakan dengan sebaik-baiknya dan kita amalkan harta yang kita punya untuk kemaslahatan umat. Kita punya tabungan yang akan terus mengalir, tidak akan pernah berkurang. ATM kita, tabungan kita akan terus berkurang. Tapi kalau ada tabungan yang tidak akan pernah berkurang, yaitu tabungan investasi akhirat yang ada di tempat yang kita lakukan dalam ibadah, yaitu salah satunya Masjid Baitur Rahman. Maka kalau kita pengen punya tabungan yang kekal dan terus mengalir amal ibadah kita, disinilah kas kita, ATM kita, tabungan kita. Mudah-mudahan di Jumat yang sangat singkat kali ini kita dapat mendapatkan hikmah terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Kita terus dijaga oleh Allah untuk dalam rambu-rambu ibadah kepada Allah, dan ketika kita meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Faya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فلذكر الله أكبر. أقم الصلاة. Hamil istri. Kalau kuasa Allah